Selamat datang kembali. Hari ini kita beruntung dapat berbincang dengan Michael von der Schulenburg yang telah mengabdi selama 34 tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tinggal di berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Saat ini, beliau menjabat sebagai anggota Parlemen Uni Eropa. Terima kasih telah kembali hadir dalam program ini. Da sermenteras den jumonda. Ser blingi per adot you embrace toward the ord. Nang tabojay to kimi sound or true. It's speaking the tribe. Say snong da tithin. Happy to be here. You're too kind. Anda terlalu baik. Nah, hari ini saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang ketidakpatuhan terhadap hukum di dalam Uni Eropa, karena ini juga menjadi hal yang sedang Anda perhatikan sekarang. Jadi saya kira, untuk menjelaskan situasinya kepada para penonton, ada seorang kolonel di Angkatan Darat Swiss, tepatnya seorang kolonel yang sudah pensiun, yang pernah bertugas di Dinas Intelijen Strategis Swiss dan menjadi anggota staf umum Swiss. Namanya Kolonel Jack Bode, yang pernah bekerja untuk NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga lainnya, serta diakui memiliki standar profesionalis tinggi dalam analisisnya. Namun kini, ia telah dikenai sanksi oleh Uni Eropa, yang berarti rekening banknya dibekukan. Ia tidak bisa bepergian, tidak bisa menerima layanan, dan bahkan sulit baginya untuk mendapatkan makanan. Dan kejahatannya, yang membuatnya dihukum oleh Uni Eropa, tampaknya adalah pikiran salah ala Orwell. Artinya, ia memiliki analisis yang berbeda tentang perang di Ukraina. Ia tidak mengikuti narasi, atau bisa dibilang propaganda NATO, dan kini ia dihukum karenanya. Pakai saya memedning benar. Pemenang sebiskan apa yang dilakukan Uni Eropa ke Colonel Bode. What the European Union is doing to Colonel Bode. Ya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Maksud saya, kita telah kembali ke abad pertengahan. Kita telah melakukan sesuatu yang dalam dunia Anglo-Saxon disebut menjadikan seseorang sebagai buronan. Kita telah menciptakan seorang buronan, yang tidak lagi memiliki hak hukum yang nyata. Dia bahkan harus meminta uang kepada komisi untuk membayar sewa dan membeli makanan. Dan jika kita ingin menghubunginya, tampaknya kita juga harus meminta izin kepada komisi terlebih dahulu. Jadi komisi bertindak tidak hanya sebagai pihak yang mengeluarkan undang-undang atau dekret dalam hal ini, tetapi juga sebagai pihak yang menuduhnya dan yang memutuskan bagaimana hal itu diterapkan. Ini luar biasa. Maksud saya, bagi kita di Eropa yang percaya pada supremasi hukum, ini benar-benar luar biasa. Tapi, Anda tahu, izinkan saya mengatakan sesuatu yang lain karena kita sedang berada di parlemen di sini. Maksud saya, seluruh Eropa Barat atau Eropa NATO dan Amerika Serikat sedang terjebak dalam keyakinan bahwa kekuatan berarti kebenaran. Semuanya telah berubah total. Dan ini juga berarti bahwa supremasi hukum sedang disangkal bagi masyarakat. Maksud saya, bukan hanya hukum internasional, tetapi juga hukum nasional, bukan? Maksud saya, hal-hal ini sebenarnya saling berkaitan. Dan itu sangat menakutkan, terutama bagi Eropa, Anda tahu, tempat di mana pencerahan dimulai, zaman akal dimulai, tempat sebagian besar prinsip-prinsip ini, supremasi hukum, semua gagasan ini muncul. Sekarang, ketika kita sedang kalah di tingkat internasional, kita justru membuang semuanya begitu saja. Dan saya pikir, sebagai seorang anggota parlemen, dan sayangnya jumlah kami masih sangat sedikit, kami ingin melawan hal ini, karena saya percaya ini adalah tanggung jawab kami, mewakili rakyat Eropa di parlemen, untuk mengatakan bahwa tidak, itu adalah arah yang salah. Dan juga untuk mengawasi Uni Eropa, melihat apa yang sedang dilakukannya, dan apa yang seharusnya tidak dilakukannya. Sekarang kami juga dituduh berpihak pada Rusia. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rusia. Tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Ini tentang diri kita sendiri. Dunia seperti apa yang ingin kita tinggali? Mengapa kita menyerahkan prinsip-prinsip kita sendiri? Pada dasarnya, kita sedang melukai diri kita sendiri. Dan itulah yang ingin kami ungkapkan secara terbuka. Itulah yang kami coba bahas di parlemen. Sangat sulit, karena semua orang sedang dalam suasana perang.
Dan itulah sebabnya kita mengalaminya. Ini bukan hanya soal Jack Boot. Maksud saya, kita tidak boleh lupa ada 59 orang dalam daftar sanksi. Sebagian besar dari mereka tidak dikenal luas. Dia yang paling dikenal, yang mungkin akan membantu kita menarik perhatian pada hal ini. Tapi kamu tahu, semua orang ini pada dasarnya hidup dalam keadaan tanpa hukum, bukan? Kami mendapat pendapat hukum, dan orang-orang ini, mantan hakim dari Pengadilan Eropa, menyebut ini sebagai tindakan ilegal. Pajak Rusia telah menjatuhkan kematian ilegal kepada orang ini. Ini hal yang mengerikan dan sangat sedikit perhatian internasional terhadapnya. There's very little international attention to this. Yeah, this is. I made a similar point about. Saya pernah menyampaikan hal serupa tentang merugikan diri sendiri ketika Uni Eropa memutuskan untuk mengambil langkah baru guna menyita aset kedaulatan Rusia. Uni Eropa menangguhkan seluruh proses ini dengan melakukan pemungutan suara untuk memperbarui pembekuan setiap 6 bulan. Pada dasarnya, mereka melanggar aturan mereka sendiri. Saya pikir ini menarik, karena bukan hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Uni Eropa. Menyajikan hal ini seolah-olah sebagai sikap pro atau kontra terhadap Rusia, menurut saya, adalah cara pandang yang sangat propagandistik. Begitu kita mulai meruntuhkan supremasi hukum di dalam negeri, di mana hal itu akan berhenti. Namun siapa sebenarnya 59 jurnalis dan akademisi yang telah dikenai sanksi itu? Maksud saya, kita tidak perlu membahas semuanya, tetapi apa kejahatan utama yang mereka lakukan? Memiliki pendapat yang salah. Hal yang menarik adalah dekret itu menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menyebarkan propaganda Rusia, hal-hal semacam itu dan misinformasi. Ngomong-ngomong, kami secara resmi meminta komisi untuk menjelaskan apakah mereka bisa mendefinisikan apa itu misinformasi atau disinformasi, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki definisi untuk itu. Jadi bagaimana mereka bisa menilai orang berdasarkan hal tersebut? Tapi bagaimanapun, begitulah adanya. Di antara orang-orang itu, saya tidak mengenal semuanya. Saya tahu beberapa nama dan sebagainya. Ada orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rusia. Mereka mengkritik Gaza, mereka mengkritik keterlibatan Prancis di Afrika, dan mereka dimasukkan ke dalam daftar sanksi ini. Jadi ini sangat-sangat umum. Negara-negara kini mendatangi Uni Eropa untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap kebijakan mereka. Dia sangat menarik pada ekson dari Barsuargariat. Itsislah for berseri studi memiliki undang-undang tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Have slander laws, have libel laws, so they could actually use their national law. Jadi mereka sebenarnya bisa menggunakan undang-undang nasional mereka untuk menuntut orang. Namun dalam konteks nasional, supremasi hukum masih jauh lebih kuat karena kita memiliki pemisahan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh Uni Eropa. Karena itu jauh lebih mudah bagi mereka untuk melakukannya melalui Uni Eropa. Karena tiba-tiba tidak ada lagi yang tahu siapa yang berwenang. Dan tidak ada yang tahu kemana harus pergi ke pengadilan untuk membela hak-hak Anda, atau hal-hal semacam itu. Jadi sayangnya Uni Eropa berfungsi, dan itulah juga alasan mengapa ia kehilangan kredibilitas untuk melakukan hal-hal ilegal yang tidak mungkin dilakukan dalam konteks nasional. Dan itu sangat mengkhawatirkan, karena saya bukan anti-Eropa, tetapi saya pikir seluruh proyek Eropa ini, jika terus berjalan seperti ini, adalah sesuatu yang tidak ingin saya miliki. Tapi apa sebenarnya yang telah dilakukan Kolonel Bo? Apa yang sebenarnya dituduhkan kepadanya? Karena saya mengunjungi situs web resmi Uni Eropa, dan saya melihat bahwa mereka menyebutnya sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam program pro-Rusia. Sekali lagi, saya tidak suka ketika mereka menggunakan istilah seperti itu atau konsep seperti pro-Rusia. Apa sebenarnya artinya? Apakah itu berarti Anda menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah Rusia alih-alih kepada negara Anda sendiri? Atau apakah itu berarti Anda hanya tidak mengikuti narasi resmi? Maksud saya, pro-Rusia bisa berarti segalanya dan tidak berarti apa-apa pada saat yang sama. Dan saya juga melihat bahwa dia dituduh berpendapat bahwa Ukraina mengundang perang atau invasi buat dirinya sendiri.
But from what I understand, he was merely Tapi dari yang saya pahami, dia sebenarnya hanya mengutip penasihat utama Zelensky, Alexei Arestovich, yang dalam sebuah wawancara tahun 2009 duduk di sana dan berkata, "Ya, jika kita memprovokasi atau mengancam untuk memperluas NATO ke Ukraina, hal itu akan kurang lebih memaksa Rusia untuk menyerang." Dan dia berargumen bahwa ini akan menjadi tiket kita untuk bergabung dengan NATO. Artinya, Rusia akan merasa terancam, mereka akan menyerang, dan kemudian dengan bantuan NATO, kita akan mengalahkan Rusia. Dan pada dasarnya, begitulah cara kita akan masuk ke NATO. Itulah yang dia katakan. Dan saya tahu karena saya telah mewawancarai Kolonel Bo beberapa kali, dan dia telah mengutip hal ini dalam beberapa kesempatan. Tapi, tahu kan, jika seseorang ingin berargumen bahwa dia salah menafsirkan apa yang dikatakan Arestovich, itu hal lain. Saya tidak berpikir dia salah menafsirkan, tapi kalau itu argumennya, baiklah, silakan saja. Namun span saya berda, dan ingin sebagai alasan untuk ingin membeli makanan, memkugang rekening banknya, tidak sesipan gelap. Tidak ada hukum di dunia yang melarangmu mengatakan hal-hal seperti itu. Dan kamu tahu, ada banyak orang, Mearsheimer misalnya, yang memiliki pandangan yang sama. Mereka adalah para sarjana, orang-orang yang sangat memahami persoalan ini. Tentu saja pandangan mereka berbeda dari komisi. Namun di negara manapun, hal seperti itu tidak seharusnya dituntut di pengadilan, atau bahkan bisa dituntut. Namun Uni Eropa melakukannya. Maksudku, aku tidak terlalu peduli apa alasan yang mereka berikan padanya. Tidak ada satupun dari ini yang terbukti. Tidak ada proses yang menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan. Tidak ada bukti bahwa dia merugikan siapapun dengan ucapannya. Tidak. Keputusan itu hanya dikeluarkan setelah vonis dijatuhkan. Karena komisi yang memberikan vonis, dan kemudian setelahnya memberikan semacam pembenaran yang sangat lemah untuk itu. Dia bahkan tidak bisa membela diri. He couldn't even defend himself. He was never asked about these things. Dia tidak pernah ditanya tentang hal-hal ini. Dia tidak pernah diberi hak untuk didengar dalam seluruh masalah ini. Semuanya dilakukan secara rahasia. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan, siapa yang memilih setuju, siapa yang menolak, atau siapa yang abstain, hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah proses yang sama sekali tidak transparan. Itulah poin pentingnya. Dan jika memang ada sesuatu yang dia lakukan yang melanggar hukum, maka dia seharusnya dituntut, mungkin di Swiss, mungkin di Belgia, tetapi mengapa oleh Uni Eropa? Dan mengapa dengan cara seperti itu? Itulah masalah sebenarnya. Mengapa dengan cara seperti itu? Dan siapa yang menentukan hukumannya? Siapa yang memutuskan apa yang dia dinyatakan bersalah atasnya? Maksud saya, ini sama sekali bukan hal yang semestinya. Ini hanyalah proses yang sepenuhnya ilegal. Tetapi pada akhirnya memiliki konsekuensi besar bagi orang yang didakwa, bukan? Oh, very much so. Oh, sangat benar. Tapi saya juga memperhatikan hal ini di dunia akademik. Saya bekerja sebagai profesor di universitas di sini, dan ada tekanan yang luar biasa besar terhadap para akademisi. Para peneliti yang Anda ajak bicara dan berfokus pada Rusia, semuanya tahu bahwa tidak ada gunanya membahas krisis saat ini tanpa menyinggung, misalnya, perluasan NATO. Namun semua orang sangat sadar bahwa jika Anda membicarakannya, hal itu akan dianggap sebagai sikap pro-Rusia, mendukung narasi Rusia, atau yang poin propaganda pro-Kremlin, semacam kosong bla. Pro-Kremlin talking point, all of these empty concepts. I mean, it's very easy to prove that this is correct. Maksud saya sangat mudah untuk membuktikan bahwa hal ini benar. Anda bisa mengutip banyak pejabat terkemuka Amerika, politisi, pemimpin militer, kepala intelijen, untuk membuktikan bahwa memang demikian adanya. Namun, fakta sebenarnya tidak terlalu penting, karena sekarang mereka tidak lagi menyebutnya sebagai disinformasi. Mereka berkata, oh, itu pro-Rusia. Dengan kata lain, hal itu mendukung narasi Rusia bahwa ini adalah hasil provokasi. Ensistaras na terto tumbarbuerde diprovokasi. Inti maksudnya itu faktual atau tidak. Yang penting analitikan tidak race ni narasi mereka, narasi NATO. That's right. Then that's why your argument. Benar sekali. Glenn, itulah sebabnya argumenmu tentang apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar-benar ingin saya perdebatkan. Yang ingin saya bahas adalah bahwa dia berhak atas proses hukum jika memang melakukan kesalahan.
Itu berarti dia harus diberitahu apa tuduhannya. Dia berhak memiliki pengacara, berhak untuk berbicara, dan sebagainya, mungkin untuk memperjelas keadaan. Namun, tidak satu pun dari hal-hal ini telah dilakukan. Jadi, yang ingin kami fokuskan tidak ada hubungannya dengan apakah dia mengatakan sesuatu yang pro atau anti Rusia. Yang ingin kami tekankan adalah bahwa di sini kita menghadapi kasus di mana kita merusak supremasi hukum, merusak kebebasan berbicara, dan semua itu dilakukan dengan cara yang sangat tertutup, pada dasarnya bahkan tanpa dasar hukum yang jelas. Dan inilah yang ingin kami soroti. Ini sangat penting, perbedaannya. Karena begitu kita mulai berdebat tentang apakah dia seharusnya pergi ke konferensi Valdai atau tidak, itu menjadi isu yang sama sekali berbeda. Yang harus kita fokuskan sebagai wakil rakyat, sebagai anggota parlemen, adalah mengatakan bahwa kita harus menegakkan standar negara hukum. Dan hal itu belum dilakukan. Sebenarnya sama sekali belum dilakukan. Ini adalah sebuah parodi, menghakimi seseorang dan menghukumnya atas hal-hal yang mengerikan. Inilah yang harus kita lakukan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Rusia. Tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Ini berkaitan dengan menjaga demokrasi, supremasi hukum, kebebasan berbicara, dan semua hal tersebut tetap tegak. Nilai-nilai inilah yang harus kita pertahankan. Bukan soal apakah seseorang mengatakan sesuatu atau tidak. En die organisatie tersuik verforst. Ya, karena posisi yang dia ambil, ya kamu tahu di semua bukunya, dan dia sudah menulis banyak. Dia biasanya berfokus terutama pada sumber-sumber barat, yang sebenarnya juga sulit untuk diperdebatkan. Dan menurut saya, dalam situasi perang, penting untuk bisa mengambil sikap yang jujur. Karena setiap kali ada perang, selalu ada tekanan besar bagi orang untuk mengikuti narasi yang berakar dalam pada sifat manusia. Seperti kita, kelompok kita, adalah pihak yang baik, seshandries de sepahimsmot. It's an sterilisinident with konflik at Amerikawaikan. That's more effective in a with orang Frank. Then of course it's good for mobilizing for war. But it's impossible to make peace because, tapi mustahil untuk mencapai perdamaian, karena, seperti yang kamu tahu, itu disebut menyenangkan musuh, ketika pihak yang baik menyerah pada kejahatan. Jadi sangat penting untuk memiliki analisis yang masuk akal. Inilah sebabnya saya selalu sangat khawatir dengan narasi tanpa provokasi. Karena begitu disebut tanpa provokasi, maka kamu tidak bisa membuat kompromi, karena itu berarti kamu memberi hadiah pada agresi. Namun, begitu kamu mengakui bahwa kedua pihak memiliki sebagian kesalahan, maka kamu bisa memulai diplomasi. Lalu kamu bisa menemukan jalan untuk bernegosiasi. Maksud saya, dari sudut pandang saya, Kolonel Waugh adalah angin segar, mengingat kami telah menjalani 4 tahun diplomasi. Benar-benar. Absolutely. But you should have the right to a fair trial. Tapi kamu seharusnya punya hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Aku tidak bisa membenarkan semuanya, aku tidak tahu tentang semua hal itu. Tapi pengadilan yang adil ini sangat penting, karena hal itu juga menimbulkan rasa takut pada orang-orang. Kamu tahu, kami hanya mendapat sangat sedikit tanda tangan dari para anggota parlemen ketika kami melakukan ini. Sangat sedikit. Karena bahkan bentuk intimidasi seperti ini pun sudah sampai ke parlemen. Orang-orang takut untuk menandatangani. Dan bahkan beberapa politisi di Jerman yang aku kenalan baik, yang biasanya akan melakukannya, tidak mau menandatangani petisi itu. Mereka takut bahwa pada akhirnya, hal itu bisa berbalik kepada mereka, bahwa mereka akan berakhir di dalam daftar itu. Dan mereka tahu betapa sewenang-wenangnya seluruh proses ini, dan betapa sedikitnya pembelaan yang bisa dilakukan. Semua ini dilakukan oleh sekelompok orang yang bertemu secara rahasia di Brussel, dan membuat keputusan-keputusan itu. Dan itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. And that's very frightening. It's very, very frightening. I can understand. Steenpenning 9 Kemudian menyelesaikan kurgiam, tak nardi tu strat seperti itu, kain bi mencari yang next you. That's also why we want to insist on the. Itulah juga alasan mengapa kami ingin menekankan pada prosesnya. Kamu paham? Bukan berarti saya ingin mengatakan kamu salah, tapi kami harus menekankan pada prosesnya. Ya, dan dalam hal ini,
Kami memiliki pendapat hukum, kami punya dasar untuk itu, yang menyatakan bahwa hal ini tidak memenuhi hukum Eropa, tidak memenuhi hukum internasional. Uni Eropa telah menyeberangi Rubicon, kamu tahu, menuju perang. Dan ketika Caesar menyeberangi Rubicon, tidak ada jalan untuk kembali. Dan saya pikir herintis ergulimater, dirisi gedemaminth, you give it remains broth. In the future to help to make this a legal case. It's not very clear because in the Lisbon Hal ini tidak terlalu jelas, karena dalam Traktat Lisbon disebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Dewan mengenai isu keamanan dan kebijakan luar negeri tidak dapat diajukan ke Pengadilan Eropa. Karena ini merupakan masalah keamanan dan kebijakan luar negeri di bawah ketentuan yang sama dengan dikeluarkannya dekret ini, pertanyaannya adalah apakah dia atau siapapun dapat membawa perkara ini ke Pengadilan Eropa. Sekarang, dia atau orang dagat tagtrings dari Jerman, dan mereka langsung mengatakan bahwa jurisdiktur orang ini terjebak. Get over the tour. Get it towards race about towards store to be thoughts dan bantu itu jadi tabel Jeff melalui Bettini. To find out how one can fight these things, we want to give all the lawyers, not only Jacques. Kami ingin memberikan semua pengacara, bukan hanya pengacara Jacques Bourg, argumen dengan memiliki pendapat hukum ini dan mengatakan, lihat, ini adalah pendapat hukum yang serius. Begitulah cara kita harus melangkah. Saya pikir kita harus fokus pada hal ini. Kami juga telah menulis surat kepada Antonio Costa. Saya pikir 9 anggota parlemen menandatanganinya, meminta dia untuk membatalkan jenis sanksi terhadap individu seperti ini karena sama sekali di luar hukum. Dan tentu saja, kami tidak mendapat tanggapan atas semuanya dan kemudian kami semua menjadi sangat terekspos. Tapi kamu tahu, kita harus melakukannya. Saya katakan padamu, ada ketakutan besar yang beredar di parlemen. Never just step for you put your burgos. Mawaning or tsikin timang it's at through inky saw. They see this trust personal foes. That is the point. We have to do. Itulah poin yang harus kita tekankan. Kamu bisa berpendapat berbeda, tapi kita harus berpegang pada hal ini. Karena begitu kita mulai membicarakan apa yang dikatakan Tuan Özlem atau siapapun suatu hari nanti, kita tidak akan tahu. Kita memang tidak tahu. Namun jika dia melakukan kesalahan dalam ucapannya, maka ada proses berdasarkan hukum Jerman atau hukum nasional untuk menanganinya. Dan itulah yang ingin kita pertahankan. Ini sangat penting, karena kalau tidak, kita bisa verjeti diri. Apa kita pro-Rusia atau tidak pro-Rusia. Itu nama yang baik kita membelah kita sendiri nilai-nilai Eropa kita terhadap Komisi Eropa. Ya. Ini menarik karena ya Anda mungkin sudah melihat strategi keamanan nasional terbaru Amerika Serikat yang pada dasarnya memperingatkan Uni Eropa karena semakin otoriter, bahkan menghancurkan peradaban Eropa. Ini bukan posisi yang baik untuk diambil. Hampir membuktikan poin tersebut, bukan untuk seluruh Eropa, tetapi dengan melangkah sejauh itu. Karena orang Amerika sendiri menjatuhkan sanksi terhadap salah satu komisaris UA, mantan komisaris Eropa untuk pasar internal dan layanan, Thierry Breton. Dan UA pun marah besar. Mereka berbicara tentang kebebasan, kedaulatan, dan hukum. Namun di dalam negeri, mereka sendiri justru sepenuhnya terjerumus ke taatan terhadap hukum. Ya, aku tidak akan terlalu membela Amerika Serikat. Maksudku, lihat saja apa yang terjadi pada Maduro. Kamu tahu, sungguh ironis bahwa dia dibawa ke pengadilan distrik selatan New York. Itu pengadilan yang sama tempat Trump mengalami banyak masalah. Dia harus duduk di sana dan menjawab pertanyaan. Dan setelah itu, dia mengkritik pengadilan itu habis-habisan dengan kata-kata yang sangat keras, yang tidak ingin aku ulangi. Dan sekarang dia membawa presiden lain ke hadapan pengadilan yang sama. Maksudku, ini tampak seperti pengadilan sandiwara. Pengadilan sandiwara berarti kamu sudah tahu hasilnya sejak awal. Maduro tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil. Karena jika pengatakan apa yang dia lakukan atau tidak lakukan berada di luar yurisdiksi mereka, itu pada dasarnya berarti kasusnya dibatalkan. Maksud saya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membayar semua orang yang terbunuh dan semua hal lainnya.
Dan jika pengadilan mengatakan tidak, bahwa tidak cukup bukti bahwa dia melakukan kejahatan atau istrinya, lalu apa yang harus kita lakukan? Maksud saya, ini adalah situasi yang mengerikan yang telah Trump masuki sendiri, karena dia tidak akan bisa melepaskannya. Dan seperti yang kamu tahu, hal besar yang membayangi dirinya adalah pemilihan paruh waktu. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, opini publik di Amerika Serikat sebenarnya tidak berpihak padanya. Dan itu bisa berakhir sangat buruk. Karena pada saat itu dalam 7 bulan, seluruh masalah ini bisa meledak dan tidak menghasilkan apa yang sebenarnya dia harapkan. Create what he is actually expected to do. So I think we have here also the things between. Jadi saya pikir apa yang kita hadapi di sini juga berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional. Menculik seorang presiden dari negara lain dan kemudian merusak hukum nasional mereka, persis seperti yang dilakukan oleh orang Eropa. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, hal yang menyedihkan bagi saya bahwa kita berdua adalah orang Barat. Dan kita semua tumbuh dengan keyakinan bahwa kita memiliki sistem politik yang melindungi hak-hak dasar. Sistem peradilan, supremasi hukum, kebebasan berbicara, demokrasi, dan hal-hal semacam itu. Dan sekarang kita melihat terus-menerus bahwa hal-hal ini sedang dihancurkan oleh kita sendiri. Bukan oleh Rusia, Tiongkok, atau siapapun. Kitalah yang melakukannya. Dan itu sangat mengkhawatirkan karena pada dasarnya Barat sedang mengalami kemunduran dan penurunannya terjadi terlalu cepat. Ini adalah kemunduran ekonomi, kemunduran sosial, kemunduran politik, dan terutama di tingkat internasional, kemunduran dalam hal kredibilitas. Kita sudah tidak punya kredibilitas lagi. Maksud saya, semuanya penuh dengan standar ganda. Lihat saja apa yang terjadi di Venezuela, apa yang kita katakan tentang Gaza, Uni Eropa. Sungguh, ini sangat menyedihkan. Dan semua politisi yang kita miliki sekarang belum menyadari betapa mahalnya harga yang akan kita dan generasi berikutnya bayar atas apa yang kita lakukan sekarang. Saya punya keluarga besar, saya baru saja mendapat cucu kelima. Jadi saya sangat peduli dengan apa yang akan terjadi. Ya, saya sependapat denganmu soal Maduro. Karena ketika kamu melihat dia di pengadilan di New York, maksud saya, seluruh proses itu sejak awal sudah ilegal. Mereka melanggar hukum internasional dengan melakukan invasi, membunuh begitu banyak orang, dan menculik presiden dari sebuah negara berdaulat. Lalu mereka membawanya ke New York dan mencoba menciptakan ilusi legalitas dengan mengadilinya. Maksud saya, itu benar-benar absurd. Tapi saya pikir kamu punya poin yang bagus, karena setiap kali suatu negara atau peradaban sedang mengalami kemunduran, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, selalu ada risiko runtuhnya supremasi hukum. Ya, seharusnya memang ada diskusi di dalam dunia barat bahwa kita sedang mengalami kemunduran relatif. Jika kamu melihat dari sisi ekonomi, ini hanyalah pergeseran kekuasaan. Dan bagaimana kita memastikan agar tidak membuang beberapa tradisi terbaik kita dalam hal supremasi hukum dan menjaga sebagian nilai-nilai yang sering dibicarakan oleh Uni Eropa, tetapi sebenarnya tidak benar-benar dijalankan. Maksud saya, lihat saja kasus Maduro. Dia ditangkap atau diculik atau apapun tanpa surat perintah. Tidak ada surat perintah, tidak ada tuduhan terhadapnya. Dia tidak sedang dicari secara internasional. Dia hanya ditangkap begitu saja. Dan setelah itu mereka membuat cerita. Ini tidak mungkin terjadi menurut hukum. Jika kamu pikir seseorang telah melakukan kejahatan, bahkan jika dia berada di luar negeri, kamu harus mengeluarkan surat perintah internasional. Dan itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Maksud saya, ya, saya pikir itu akan sangat buruk. Dan ketika saya melihat hal ini di surat kabar Jerman, cara mereka begitu antusias tentang betapa efisiennya hal itu dilakukan. Saya teringat, saya sudah melihat banyak perang. Maksud saya masih ingat Afghanistan, ketika semua orang memuji betapa cepatnya orang Amerika bisa mengalahkan Taliban. Dan pada akhirnya kita kehilangannya. Hal yang sama terjadi ketika Bush begitu bersemangat tentang Irak dan kita kehilangannya. Kamu tahu Libya, kita bilang sekarang kita punya model tentang bagaimana melakukan intervensi internasional dan kita kehilangannya. Maksud saya, ini juga sesuatu yang akan kita kehilangan.
urusan Afghanistan ini. Trump akan kehilangannya. Dan itu sangat disayangkan, karena dia terpilih oleh orang-orang yang tidak ingin ada perang lagi. Gagasan Make America Great Again itu juga dimaksudkan agar tidak ikut campur dalam urusan negara lain. Dan sekarang dia melakukannya dengan cara yang sangat tidak profesional. Bukan hanya dia melakukannya, caranya juga sangat tidak profesional. Rasanya hal ini telah memburuk selama waktu yang sangat lama. Saya sering menekankan bahwa Kosovo menciptakan presiden yang buruk. Karena saat itu argumennya adalah bahwa tindakan tersebut tidak legal, tetapi dianggap sah dengan merujuk pada nilai-nilai demokrasi liberal, seolah-olah mengatakan, baiklah, kita boleh melakukannya meskipun tidak legal. Kita harus menempatkan nilai-nilai ini di atas hukum. Namun setidaknya saat itu masih ada kepura-puraan seperti itu. Jika kita melihat bagaimana hal ini memburuk seiring waktu, baru tahun lalu kita melihat Gaza, di mana kita pada dasarnya mendukung genosida. Dan kemudian, tentu saja, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang benar-benar di luar batas kewaspadaan, dilarang secara internasional. Ya, benar. Dan kemudian penculikan Presiden Venezuela, satu demi satu. Tampaknya begitu presiden ini ditetapkan, dan semua orang berpaling, arah perkembangannya hanya bisa menuju satu arah. It can only go one direction. Kau ingat Tiongkok dan negara-negara otoriter lainnya. Kalau Tiongkok melakukan hal seperti ini, maksudku, kita pasti akan marah besar. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Namun kita tetap membenarkannya. Kau tahu, saat membaca surat kabar di Jerman, yang paling membuatku khawatir adalah dukungan yang diberikan terhadap tindakan ini. Ada begitu banyak pembicaraan tentu saja tentang belanja militer dan hal-hal semacam itu. Jika kau ingin damai, kau harus bersiap untuk perang. Dan sekarang resist de wars mendelarkan mertusini, anentroid. Uliport tidak dimajai, it's wasteched nekevijen. Maksud saya, pada dasarnya yang kuat akan memangsa yang lemah. Kita harus menjadi kuat. Ketika kita melihat hal-hal seperti ini, itu merupakan penolakan total terhadap hukum internasional apapun. Dan hukum baik internasional maupun lokal dibuat untuk mencegah konflik. Hukum nasional pada dasarnya juga untuk itu. Dan kita berpikir hal itu sudah tidak mungkin lagi. Itu berarti dunia barat yang lahir dari zaman pencerahan, kini dah merendah depeksu sana galstif to great manusia. Istorsit seponate traumatis startup musuhmu atau berpotensi menjadi musuhmu. Itu berarti cuma memiliki senjata memampin satu sama dua. Jika ada milik tegih, kamu harus memilih senjata mesin. Maksud saya, inilah logika di balik semua hal semacam ini. Dan ini terjadi di dunia di mana kita memiliki sistem senjata militer yang begitu kuat hingga dapat menghancurkan seluruh kehidupan di bumi hanya dalam hitungan menit atau jam, dalam waktu yang sangat singkat. Kita tidak bisa lagi menoleransi cara berpikir seperti ini. Namun cara berpikir seperti ini sekarang justru datang dari Barat, bukan dari Tiongkok, bukan dari Rusia, bukan dari India, bukan dari Afrika. Mereka dari dalam traumatik jember sering bercemiling di earth. Ini harus khas orang pecunding. Dan dengan sikap seperti ini, kita justru akan care lebih cepat mencapai Faster than we would otherwise. Ini adalah retorika yang sangat aneh, sangat kekanak-kanakan pada dasarnya, yang dapat kita lihat di media, tetapi juga di kalangan kelas politik. Setiap kali hukum internasional dilanggar, selalu berujung pada, apakah kamu mendukung apa yang kami lakukan, atau kamu mendukung pihak lain, si penjahat. Kita melihat hal ini terjadi dengan Iran, ketika Amerika dan Israel mengebom fasilitas nuklir Iran. Saya menegaskan bahwa tindakan itu melanggar hukum internasional dan sangat tidak stabil. Jika ada dampaknya, setelah itu justru menjadi kepentingan Iran untuk memperoleh senjata nuklir sebagai bentuk pencegahan. Tapi kemudian satu-satunya argumen adalah, ya kamu tahu, para mullah di sana sangat jahat. Jika kamu menentang hal ini, itu berarti kamu berpihak pada mereka, pada dasarnya. Maksud saya,
Ini adalah propaganda perang tingkat dasar. Ketika mereka mengebom Yugoslavia pada tahun 1999, pilihannya adalah mendukung atau berpihak pada Milosevic. Entah kamu mendukung pengeboman Irak atau kamu berpihak pada Saddam Hussein. Dan mamalin har det slut tumiu, and they can berakar ibrig memediat kepada Venezuela. Oh, dia otoriter, dia diktator. Mengapa selain berpihak pada para diktator? Ini jenis logika sederhana dari hukum. That is, drastis hukum internasional. Logic we have now. So there is no It has international law then. huge implications. You know, Brown. Ini memiliki implikasi yang sangat besar. Anda tahu, universitas itu memiliki proyek bernama The Cost of War. Mereka melakukan studi tentang biaya dari apa yang disebut perang melawan teror antara tahun 2003 dan 2022. Jadi selama lebih dari 20 tahun. Dan mereka mengatakan bahwa selama waktu itu, secara langsung atau tidak langsung, perang tersebut merenggut nyawa 4,8 juta orang, hampir semuanya warga sipil. Maksud saya, mungkin ada beberapa ratus ribu pejuang IS di antara mereka. Dan ada 38 juta pengungsi. Itu berarti setiap 3 pengungsi, 1 di antaranya adalah akibat dari kampanye anti-teror kita. Dan jika Anda membandingkannya, Anda tidak akan menemukan Rusia, India, Tiongkok, atau negara lain, bahkan IS atau Taliban yang bertanggung jawab atas begitu banyak kematian akibat kebijakan mereka sendiri. Dan kita tidak ingin menerima hal ini. Kamu tahu, kita akan tercatat sangat buruk dalam sejarah jika orang membandingkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan. Masalahnya adalah, kita bahkan tidak lagi mengakui hukum internasional, Piagam PBB, yang merupakan hadiah dari Amerika Serikat untuk umat manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanpa Amerika Serikat kita tidak akan memilikinya. Kamu tahu kita memiliki Konvensi Jenewa, Konvensi keempat si Homburg Stored Relay the Buchang Repopful Seep. Well, that spinks my embracing. Let's string. Thrown it all over the window. But it's ours. We started it, and now we throw it away. And this is such. Kita yang memulainya, dan sekarang kita membuangnya begitu saja. Dan ini adalah hal yang begitu menyakitkan untuk disadari bahwa kini kitalah yang sebenarnya bersalah. Kitalah yang membunuh orang. Kitalah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kita bukan lagi pembelanya. Dan menurut saya, bagi saya, sebagai orang Barat, sebagai orang Jerman, saya tidak ingin menjadi apapun selain itu. Saya tidak menentang Uni Eropa, meskipun empire to derain. Jadi saya pikir, orang seperti kita yang tarik alting po ombing dat surul. Sangat sulit. Dan saya terlibat perang seperti ini. Maksud saya, ingin lupain hal itu ya. I've seen a lot of these wars. I mean, don't forget this, no? Yeah, when at the same time you see this. Ya, pada saat yang sama, kita melihat meningkatnya otoritarianisme di dalam negeri. Hukum domestik makin tidak diperhatikan. Begitu juga hukum internasional. Kita juga melihat bahwa perjanjian internasional makin kehilangan makna, yang membuat keamanan dan kerjasama internasional menjadi sangat sulit. Karena setiap kali ada kesepakatan dengan negara manapun, kesepakatan itu sebenarnya tidak banyak berarti. Ambil contoh Iran, mereka punya JCPOA, perjanjian nuklir. Amerika mundur, tetapi Eropa justru menghukum Iran. Tidak ada logika di balik hal ini, selain kita berpihak pada Amerika. Sama seperti di Ukraina. Same as with in Ukraine. In 2004, the Europeans were supposed. Pada tahun 2004, seharusnya pihak Eropa menjadi penjamin bagi pemerintahan persatuan ini. Namun mereka meninggalkannya. Perjanjian Minsk pun ditinggalkan. Seolah-olah tidak ada kesepakatan yang berarti lagi. Bagaimana bisa, maksud saya, kepercayaan terhadap hukum dan perjanjian internasional itu semacam pelumas yang membuat kerjasama menjadi mungkin. Tanpanya, semuanya harus ditahan atau diancam dengan moncong senjata, kecuali ada sedikit saja kepercayaan bahwa orang akan menepati perjanjian mereka. Maksud saya, bagaimana mungkin ada perjanjian damai saat ini jika kita tidak percaya bahwa pihak lain menganggap semua ini serius, bahwa perjanjian itu benar-benar bernilai seperti yang tertulis di atas kertas. Sekarang kita melihat berita utama di surat kabar besar Jerman yang mengatakan, bukan hukum internasional yang akan melindungi kita,
melainkan Amerika Serikat. Dengan kata lain, kita harus menerima semua yang dilakukan Amerika Serikat. Jika tidak, kita dianggap tidak dilindungi. Ini adalah perubahan besar bagi sebuah benua yang telah melewati 2 perang dunia, dari mana piagam PBB lahir. Dan kini kita sampai pada titik di mana kita tidak lagi mempercayainya. Dan itu sangat berbahaya. Kita tidak lagi mempercayainya, setidaknya kelas politik tidak. Kita diberitahu, kamu harus lebih kuat dari yang lain. Kekuatan adalah kebenaran. Kamu harus duduk di meja, bukan menjadi hidangan. Dan hal-hal semacam itu. Ini adalah argumen yang sulit untuk dilawan. Ya, ini bersifat konfrontatif, retorika perang. Dan suatu hari nanti batas itu akan terlampaui. Tvershotting dos terambat. It's sisted, met twerk for thalisking berza. And we don't know where the line is. Well, it's interesting now though. We have a Nah, ini menarik sekarang. Kita kembali memiliki studi kasus tentang bagaimana hal ini bisa merugikan Eropa. Karena sekarang kita melihat Amerika Serikat mengklaim Greenland. Tiba-tiba banyak pemimpin Eropa mulai bertanya, di mana legalitasnya, apa pembenarannya, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu orang Amerika dengan sederhana menjawab, "Yah, kami membutuhkannya demi keamanan kami. Kami menginginkannya." Sedikit mirip dengan kasus Venezuela. Yah, kamu tahu, dia accept. Mistaideraido. He was a bad man, we will take him out. It's a very interesting case, Glenn. Sitting in the parliament, Ini kasus yang sangat menarik, Glenn. Kamu tahu, selama duduk di parlemen hingga Desember, selama 6 bulan itu, Denmark memegang jabatan Presiden Uni Eropa. Dan Nyonya Frederiksen datang ke sana dan menyampaikan pidato kebencian yang luar biasa. Maksud saya, bahkan Nyonya Kallas pun tidak akan mengatakan hal seperti itu. Semuanya penuh kebencian. Jika kita tidak melakukannya, Rusia akan menghancurkan kita. Rusia akan berperang dengan kita. Dia harus menyadari dengan segala kegembiraannya bahwa sebenarnya Amerika Serikatlah yang akan mengambil bagian besar dari Denmark, setidaknya bagian yang diklaim oleh Denmark. Dan jangan bahkan menanyakan pertanyaannya. Kamu lihat, kebodohan kelas politik saat ini adalah bahwa obsesi terhadap Rusia ini menghancurkan segalanya. Kita sudah tidak bisa berpikir rasional lagi. Dan maksud saya, tentu saja saya tidak mendukung Amerika mengambil alih Greenland. Tapi di sisi lain, saya juga merasa begini, saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Apakah dia sadar dengan pidato-pidato yang pernah dia sampaikan? Maksud saya, mungkin saya harus mengirimkannya kembali kepadanya, supaya dia bisa mendengarkannya lagi, dan bertanya apakah dia benar-benar masih berpikir begitu, seperti yang dia katakan di sana. Kamu tahu bahwa kita harus membangun semua pertahanan ini melawan Rusia, yang katanya akan menyerbu Denmark dan Copenhagen, atau entah apa. Dan ya, sekarang ini hal lain. Kita melihat bagaimana kita memiliki kelas politik di Eropa yang benar-benar tidak mampu. Dan kita juga melihat hal itu pada Merz dan Macron sekarang dengan koalisi yang bersedia. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya bisa katakan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi mereka membesar-besarkan hal itu. Tahu kan, seolah-olah mereka masih menguasai dunia. Seolah-olah mereka masih berada di pusat dan semua orang lain harus mendengarkan mereka. Itu sangat menyedihkan. Karena yang sebenarnya harus kita lakukan adalah menemukan posisi kita di dunia yang telah berubah. Dunia tidak hanya berubah karena perang di Ukraina. Dunia berubah karena teknologi telah berkembang, produksi telah berpindah. BRICS sekarang lebih besar daripada G20. Mereka memiliki lebih banyak teknologi baru daripada Jerman, dan hal-hal semacam itu. Maksud saya, industri kita sedang menghilang. Kita harus menemukan jalan kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya justru merugikan diri kita sendiri, karena terjebak dalam pola pikir yang mungkin benar pada paruh pertama abad ke-19, tapi tidak sekarang. Atau maaf, abad ke-20. Yang menarik dari Ukraina adalah ketika Amerika mendorong perluasan NATO pada tahun 2008, orang Eropa sudah tahu bahwa hal itu akan berakhir dengan tragedi. Itulah sebabnya orang Eropa, terutama Jerman dan Prancis, menentangnya.
Namun masalah itu akhirnya tetap berjalan. Dan sebagian alasannya adalah karena kita tahu bahwa Amerika berdiri di belakang kita sebagai sekutu. Misal udah blith grader, kita memutuskan ini Rusia dan Rusia sebagai musuh. Dan yang paling few berkuasa to the right, ini twimar berkantor nol, ini methikoskat. Excessively dependent on the United States. And now, of course, with this dependence, Dan sekarang, tentu saja, dengan ketergantungan ini, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Orang Amerika bisa saja mendaratkan kapal perang di Greenland besok, menancapkan bendera, dan mengatakan itu milik mereka. Orang Eropa mungkin tidak akan melakukan apapun. Maksudku, mereka bisa saja meledakkan infrastruktur energi Eropa. Dan kamu tahu, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Semua orang berpura-pura seolah itu ulah Rusia. Maksudku, setelah sekian lama dengan semua ketidakjujuran ini, seharusnya tidak mengejutkan kalau kita berakhir di situasi seperti sekarang. Ya, dan kita memulai semua ini dengan mengatakan bahwa NATO seharusnya menjadi lebih besar. Kita harus memperluas NATO. Dan sekarang ketika kita mendengar Ibu Fredrickson, kita mungkin akan mengakhiri perang ini tanpa adanya NATO sama sekali. Itulah ironi dari kebijakan kita. Kita tidak mampu melihat konsekuensinya, tidak mampu menyesuaikan kebijakan kita dengan tepat. Dan saya pikir itu salah. Jika kita mulai berbicara tentang Jack Bow, saya pikir cara dia diperlakukan, ya, dia adalah seorang analis profesional sejati. Saya bisa mengatakan ini karena saya telah terlibat dalam perang selama 34 tahun, dan saya selalu mendengarkannya. Mungkin saya tidak selalu setuju dengan semuanya, tetapi semua dilakukan secara profesional. Dan apa yang terjadi padanya hanyalah salah satu hal yang kini terjadi di dunia barat, kemunduran kita. Dia adalah simbol dari kemunduran politik kita. Corbett Kimpambers seseorang gras sepoleptikal senori tanda kemunduran politik barat. Diusingnya di Southland College. Kita cetakan ipiak yang kal. He is going to be the losers. We are all going to be the losers. Well, it began with just smearing, trying to ruin someone's Awalnya, reputation. semuanya dimulai dengan Went fitnah, into berusaha merusak censorship, reputasi then it went into seseorang. cancellation, Lalu berlanjut ke firing, sensor, getting dan taken kemudian ke jobs. pembatalan, But now, memecat orang, mengambil pekerjaan these, mereka. sanctions Tapi where sekarang you ada allow sanksi people di to mana buy orang food bahkan anymore tidak if you diizinkan membeli disagree makanan with lagi your government. jika mereka tidak setuju dengan It's just, pemerintahnya. beyond Itu benar-benar di luar absurd. batas I kewajaran. wanted to ask you, though, Tapi saya ingin bertanya lagi, mungkin untuk menutup dengan nada yang lebih penuh harapan. Karena Anda memimpin beberapa inisiatif untuk membalikan ketidakpatuhan hukum yang kini mulai menguasai Uni Eropa dalam kasus terhadap pemberian sanksi kepada Kolonel Bow dan lainnya. Apakah ada alasan untuk optimisme di sini? Menurut Anda, apakah akan membawa hasil? Is there any reason for optimism here? Is it, do you think it will head anywhere? I think you have always to remain a certain Saya pikir kita selalu harus mempertahankan rasa optimisme tertentu. Kalau tidak, kita tidak akan melakukan apapun lagi, bukan? Saya rasa kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah, dan kita harus melawannya. Tentu saja kemampuan kita untuk melawan sekarang sangat terbatas. Misalnya, kami ingin mengundang beberapa dari mereka ke Parlemen Eropa, tapi tentu saja kami tidak bisa. Kenapa tidak? Mereka seharusnya melihat apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang ini. Tapi itu tidak mungkin. Kami sudah mencoba melakukan banyak hal di parlemen, tapi kami diblokir. Meski begitu, saya tetap melanjutkannya karena saya punya begitu banyak cucu sehingga saya merasa memiliki jawab tertentu. So many grandchildren that I think I have a certain responsibility for this one. I'm now 77 and I have nothing to lose. Sekarang saya berusia 77 tahun. Dan sebenarnya saya tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Jadi kalau saya tidak bisa bersuara, siapa lagi yang bisa? Maksud saya kalau kita lihat misalnya ketika kami membuat petisi atau mengumpulkan tanda tangan di Jerman, seperti sekarang, menentang sanksi terhadap individu, Anda akan menemukan kalau saya tidak salah, tidak ada satupun profesor aktif dari universitas yang menandatangani. Hanya para pensiunan yang melakukannya, karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Memang begitulah keadaannya. Dan kami selalu heran kenapa hanya orang-orang tua yang ada di sana. Jelas, yang lain terlalu takut. Kalau saya masih bekerja di Jerman, saya mungkin juga akan berpikir 2 kali sebelum menandatangani. In Germany, you also think twice if I sign it.
Yeah, they did a research out of the Ya, mereka melakukan penelitian di Inggris di mana mereka menemukan bahwa para akademisi muda di universitas sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan karena mereka belum benar-benar mapan. Jadi, jika mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan, katakanlah dengan konsensus, maka itu bisa menjadi akhir dari karier mereka. Anda harus menunggu sampai memiliki jabatan tetap atau pensiun. Tapi inilah suasana baru yang dipenuhi rasa takut dan intimidasi yang kini tidak hanya menguasai Parlemen Uni Eropa, tetapi juga banyak lapisan masyarakat. Jadi ya, saya kadang merasa bahwa apa yang dilakukan terhadap orang Rusia, bukan terhadap Rusia, tapi terhadap orang Rusia, juga merusak sebagian dari prinsip negara hukum. Karena dulu kita berpegang pada prinsip bahwa kita tidak melakukan hukuman kolektif. Tapi sekarang, semua itu sudah tidak berlaku lagi. Maksud saya, semuanya dimulai sebagai semacam pembenaran. Saya ingat semua atlet itu, mereka kamu tahu disebut sebagai bagian dari mesin perang Putin. Karena mereka membantu untuk, memberikan citra baik tentang Rusia atau semacamnya. Jadi kalau mereka menang sesuatu, maka kamu akan melihat bendera Rusia dan mendengar lagu kebangsaan. Dan itulah yang diinginkan Putin. Begitu yang kami diberitahu. Jadi, baiklah, para atlet adalah bagian dari mesin perang. Begitu katanya. Baik, jadi sekarang mereka tidak boleh ikut berpartisipasi lagi. Lalu kita sampai pada hal ini, yang sebenarnya cukup mengerikan dengan sendirinya. Karena olahraga seharusnya menyentuh sesuatu dalam sifat manusia. Kita perlu bersaing satu sama lain. Kita suka berdandan dengan atribut kesukuan dan mengibarkan bendera kita. Olahraga itu menyenangkan. Ya, itu cara yang baik untuk melakukannya secara beradab. Tapi kemudian, tentu saja, ada penulis, tiba-tiba Dostoevsky harus dikeluarkan dari perpustakaan, yang sama sekali tidak masuk akal. Lama-kelamaan, hal itu hanya memicu kebencian murni terhadap suatu bangsa dan budayanya. Dan bahkan jika kamu melakukan semacam hukuman kolektif seperti ini, pada akhirnya kamu juga akan merugikan dirimu sendiri. Tentu saja, kami yakin mereka tidak membutuhkan begitu banyak propaganda di Rusia. Mereka hanya perlu menunjukkan apa yang kita katakan tentang mereka, tentang apa yang kita lakukan. Lalu mereka tahu, baiklah, semua hal yang dikatakan Kremlin tentang Barat itu benar. Mereka semua membenci kami. Bukan Putin yang mereka benci. Mereka membenci kami. Dan itu benar-benar bodoh, semua yang telah dilakukan, bahkan dari sudut pandang strategis. Lihatlah negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Setelah ini, Venezuela misalnya, tentu saja mereka akan lebih memilih mendukung Putin. Tentu saja. Mereka berpikir bahwa meskipun mereka tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, setidaknya dia berani melawan mereka. Kita mungkin tidak menganggap tindakannya benar dan, begitulah. Tapi tetap saja, bagi kita, itu hal yang baik karena semacam mengurangi pengaruh NATO. Itu mengurangi penggunaan kekuatan militer secara sadar untuk memaksakan pandangan politik pada pihak lain. Kamu tahu ada statistik yang menunjukkan bahwa antara tahun 92 dan 2022, dalam 30 tahun, Amerika Serikat melakukan intervensi di negara lain sebanyak 291 kali. Dan itu bukan dari Tiongkok atau Rusia, itu dari Kongres AS, seingatku luar biasa. Jadi aku harus menambahkan hal itu, karena kalau tidak, Remalajen would put to your propaganda for Kenting venue das dari Kongres AS. It's actually propaganda from the US Congress. It's awful. Isn't it awful? Ini mengerikan. Bukankah itu mengerikan? Tapi saya melihat liputan media sekarang, bahkan ketika Amerika Serikat masuk ke Venezuela dan melakukan hal-hal seperti ini, yang sepenuhnya melanggar hukum internasional, liputan media cenderung berfokus pada, ini mungkin membuat Rusia dan Tiongkok semakin berani. Lihat bagaimana Putin diuntungkan. Ini tidak ada hubungannya dengan Rusia. Ini tentang Amerika Serikat, dan tetap saja harus diarahkan ke pihak lain. Instead, tour masih untuk disesikan. Ada artikel lain yang mengatakan bahwa sekarang Rusia sedang kalah karena salah satu teman terdekatnya di penjara. Dan hal-hal semacam itu. Semuanya dilihat dari sudut pandang bahwa kita yang benar, ada rasa benar sendiri ini, dan pihak lain yang salah. Dan tentu saja, rasa benar sendiri adalah bahan bakar perang. Maksud saya itu sangat jelas.
Kita dituduh bersikap terlalu memahami Rusia. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka, prinsip dasar dari semua diplomasi adalah menghormati orang lain, mendengarkan orang lain, dan berusaha memahami apa yang diinginkan pihak lain. Itu tidak berarti kita setuju dengannya. Memahami tidak berarti menyetujui. Memahami berarti menggunakan otak. Dalam bahasa Jerman katanya mirip, memahami, verstehen, berasal dari Verstand, setidaknya dalam bahasa Jerman. Jadi jika saya dituduh sebagai seorang Versteher, maka saya selalu berkata, Ruast Molleren Goworden. Tisluberkan, it's a brace Ina how Sarij in the smod. Au has a German, Putin Verster. Meritane seorg with me du thin. Numethun, itage sympathy naling posief store. Kau tahu di militer aku pernah diberitahu, aku cukup sering berurusan dengan militer sepanjang karierku karena aku banyak berbicara dengan mereka. Dan di sana kau belajar bahwa bahkan seorang letnan, ketika ia duduk di sana dan yang lain juga ada di situ, ia harus berusaha memahami apa yang diinginkan oleh yang lain. Kalau tidak, ia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita harus berusaha memahami. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Sebenarnya, itu adalah prasyarat bagi setiap negosiasi damai. Berusaha memahami apa yang diinginkan pihak lain, mengapa mereka menginginkannya, bagaimana mereka memandang kita, dan seterusnya. Dan tentu saja, itu berlaku bagi kedua belah pihak. Tapi sekarang ini kita tidak berbicara dengan Rusia. Dan pada akhirnya, karena kita tidak berbicara dengan mereka, aku pikir pihak yang paling dirugikan akan menjadi Ukraina. Karena merekalah yang menumpahkan darah untuk membayar perang ini. Nah, ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar saya. Fakta bahwa pertama-tama, Uni Eropa tidak melakukan diplomasi apapun dengan Rusia. Dan juga bahwa kita tidak bisa berbicara dengan orang Rusia. Kita bahkan tidak diizinkan, ya lebih dari itu, kita bahkan tidak diizinkan untuk memahami mereka. Jika kamu mencoba memahami mereka dengan melakukan analisis dan menilai apa kekhawatiran keamanan mereka, atau bagaimana kita mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi mereka, itulah tepatnya masalah yang dihadapi Glenn Dyson. Ya, benar sekali. Kita juga tidak diizinkan melakukan hal itu. Lalu mereka benar-benar akan menjatuhkan sanksi padamu. Maksud saya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pergi ke Kremlin. Dia tidak bekerja dengan siapapun. Dia tinggal di Brussel. Dia tidak punya nyali untuk keluar dan berkata, Jack, dalam hal ini, kamu salah. Kamu tahu, hal ini mirip dengan yang itu. Apa yang seharusnya dilakukan dalam sebuah demokrasi? Tidak, kita memberikan sanksi padanya dan siapapun yang berbicara dengannya. Sangat sulit. Baiklah, saya ingin tetap menjaga semangat. Ya, terima kasih. Saya berharap semuanya akan berhasil. Tapi saya ingin mengatakan bahwa, Jack, kedua hal itu tidak bisa dipahami jika kita tidak melihat gambaran besarnya. Bagaimana kita menjadi tidak taat hukum, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Bagaimana kita semakin bergantung pada kekuatan, memaksakan pandangan kita pada orang lain. Saya pikir ada perubahan besar dalam segala hal, yang menurut saya sangat buruk bagi Eropa, sangat buruk bagi Amerika Serikat. Dan saya pikir kita harus mengubahnya jika kita ingin menjaga martabat kita. Ithisakor, Izutui Halev, Remadies Racewordosa Depine, Demand Burfi Dini Hakichilam Osmani. Both one little thing in it all. Ya, saya selalu merasa bahwa jika kita menghormati hukum internasional dan tidak menggulingkan pemerintahan di Ukraina, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, saya bahkan tidak yakin apakah saya bisa mengatakannya dengan lantang atau apakah saya juga sedang diawasi. Bagaimanapun, saya ingin berterima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, dan atas upaya Anda untuk memberikan Kolonel Jack Bo sidang yang adil. Begitu juga di Eurowing. Anda ingin menggunakan kasus ini juga untuk yang lain. Kita sebagai anggota parlemen bertanggung jawab atas seluruh sistem. Ini bukan hanya tentang satu orang, itu sangat penting untuk dipahami. Kita bilang, jika mereka melakukan sesuatu yang salah,
Di tahun hijrah mereka harus dibawa ke pengadilan, apapun itu, tapi tidak seperti ini. Itu penting. Like this. That's important. Yeah, but it worries me more because Ya, itu membuatku khawatir. Nah, mereka yang melakukan ini pada seseorang seperti Kolonel Bow, maka bisa melakukannya pada siapapun. Pada dasarnya, termasuk kamu dan Niels, tentu saja. Kita sangat dekat dengan hal itu, bukan? Baiklah, terima kasih lagi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Okay, thank you very much. Bye-bye.